Semangat pagi sahabat UMKM seluruh Indonesia. Salam sehat selalu. Kali ini saya akan tunjukkan bagaimana cara membuat masker kain. Seperti yang kita ketahui dan kita alami tentu saja di Indonesia dan dunia, saat ini sedang ada wabah bahkan pandemi COVID-19 atau coronavirus. Tentunya kita harus menjaga diri seperti physical distancing, self lockdown, di rumah aja. Kalau kita harus bepergian, tentunya harus menggunakan masker. Kemarin-kemarin banyak menggunakan masker kesehatan atau masker medis, bahkan ada yang menggunakan masker N95. Sementara rumah sakit kekurangan masker bedah dan masker N95. Oleh karena itu, pemerintah daerah, pemerintah pusat baru-baru ini menginstruksikan seluruh masyarakat Indonesia untuk menggunakan masker kain buatan sendiri, atau bisa juga dibeli di seperti masker motor, itu kan masker kain ya, atau di pinggir jalan biasanya ada penjualnya, tapi saat ini jangan ke pinggir jalan atau keluar rumah. Nah, pastinya kita harus mandiri. Kita harus buat masker sendiri menggunakan bahan kain. Nah, ini salah satu contoh masker kain yang sudah jadi. Jadi ada 3 lapis. Lapisan luar kita buat yang berwarna biar bagus. Dalamnya putih. Dan di tengahnya itu ada spons. Ini ada tali-talinya. Nah, setelah kita gunakan sekali, tentunya kita harus cuci dengan air sabun atau rendam dengan air panas. Istilahnya sekali pakai. Jadi cukup murah meriah, kita nggak perlu beli berbondong-bondong untuk mencari masker yang dibutuhkan oleh dokter dan tim medis. Saya pikir nggak elok. Nah, ini cara membuatnya bagaimana? Tentu saja siapkan bahan. Nah, di sini kebetulan banyak perca ya, perca-perca. Pastinya sahabat-sahabat UMKM kalau ada kelebihan bahan, ada baju-baju bekas, bisa dipotong-potong menjadi kain perca begini. Nah, ukurannya saya kasih simpel aja, seukuran spidol ini, spidol snowman, board marker. Tentu saja bujur sangkar ya. Nanti ada 3 lapis. Ini baru 2 lapis. Ini contoh yang sudah mau dijahit. Tentunya nanti kita siapkan dulu jarum, ada benang. Nanti kita jilujur dulu sebelum dijahit. Ini hasil jilujur. Bentuknya hampir disamakan dengan masker bedah. Ada 3 lapis ya, ini lapis luar nanti, ini sponnya, ini lapis dalam warna putih. Nah, untuk talinya ini nanti langsung dijahit di mesin jahit pastinya. Pastinya akan sulit untuk dijilujur. Baik, sekarang kita beranjak ke ini sudah jadi, istilahnya draftnya gitu ya, sudah jadi, tinggal ke produksi yaitu ke mesin jahit, kita jahit, nanti jahit di sini dijilujur ya, ini dijilujur dulu dengan lipatan-lipatan seperti masker medis atau masker bedah, persis sama dengan masker bedah pastinya. Supaya standar untuk masker itu terpenuhi, minimal katanya masker kain ini bisa memblokir, artinya kita 70% terlindungi. Kalau masker N95 kan nama N95 artinya 95% kita terlindungi dari partikel-partikel dari luar atau radikal bebas, pastinya bakteri, virus dan segala macam. Oke, sekarang kita coba jahit ya, dari jahitan jilujur ini dengan 3 lapis kain bagian muka, terserah warnanya apa aja, bisa hitam, bisa warna yang seperti batik begini. Lalu tengahnya ada spons, dan yang lapisan ketiga bagian dalamnya adalah warna putih. Nah, sahabat UMKM, ini sudah dijahit.
Kita jahit dulu bagian kiri dan kanan. Sudah dijahit menggunakan mesin jahit pastinya. Ini kebetulan mesin jahit Singer dari tahun 70-an, jadul banget. Dan nanti setelah itu dijahit talinya. Setelah itu terakhir menjahit bagian atas dan bawah. Baik, sekali lagi sahabat UMKM, saya ulang lagi, ini polanya ya. Ini polanya sebelum ke mesin jahit atau produksi. Kita rancang dulu ukurannya begini aja, gunakan spidol Snowman nih. Kebetulan mereknya Snowman, ukurannya buju sangkar. Lebih-lebihkan sedikit. Ini buju sangkar ya. Setelah itu dijilujur. Dijahit jelujur namanya. Persis sama seperti masker bedah. Ada lipatan-lipatannya. Silakan berkreasi sendiri. Ada 3 lapisan, pastinya ini lapisan luar. Silakan bisa warna hitam, kain perca banyak ya. Warna batik begini, warna hijau terang, bahkan hijau muda. Dan tengahnya menggunakan spon. Dan bagian dalamnya menggunakan warna putih supaya nanti terlihat kotoran-kotoran yang ada di dalam di bagian dalam, sehingga kita bisa langsung mencuci dan lebih alert ya, lebih alert. Kalau dalamnya hitam pastinya ya nggak kelihatan kalau kotor. Nah, setelah dijilujur tadi saya tunjukkan bagaimana dijahit di bagian sisi kiri kanannya dulu. Setelah itu dibuatkan tali. Ini bahan untuk tali ya, ini bahan untuk tali warna putih. Bahan untuk tali itu nggak bisa dijilujur, langsung di mesin jahit ya, langsung di mesin jahit. Oke, sekarang kita beranjak ke bagian produksi mesin jahit. Sahabat UMKM, untuk tali pengikat dan tali penyangga ini ya, nanti dibuatkan ada penyangga untuk kuping supaya nyaman pastinya. Kalau langsung diikat pastinya nanti melorot. Nah, untuk talinya siapkan kain putih. Ini panjangnya bisa gunakan, saya nggak ngukur pakai penggaris atau meteran. Panjangnya 7 kali spidol ini. Dan lebarnya kira-kira selebar ya, ukur aja begini spidol. Begini ya. Spidol Snowman lebarnya. Atau ya tergantung sahabat UMKM. Terserah. Pastinya panjangnya untuk masker dewasa itu 7 kali spidol ini. Jadi nanti ketika kita memakai nyaman memakainya. Nah, tadi kan sudah selesai menjahit bagian kiri dan kanan. Sekarang bagian atas dan bawahnya. Tentu saja supaya bagus hasilnya kita gunakan jarum pentul supaya nanti tidak bergerak kemana-mana menjahitnya. Nah, ini menjahit bagian atas. Nah, sahabat UMKM, ketika kita menjahit bagian atas dan bawah, sekaligus juga menjahit sebagian tali ya. Bagian tali nanti disambung lagi menjadi tali yang agak panjang supaya mudah diikat di bagian belakang kepala kita. Baik sahabat UMKM, ini sudah jadi 3 lapis. Lapisan luarnya itu silakan warna-warni sesuai selera. Dalamnya ada spon, kain spon, dan bagian dalamnya kain putih. Pasti ini talinya ya, talinya bentuk seperti ini. Ini untuk menggantung di kuping supaya nanti nyaman, tidak melorot pastinya. Ini untuk gantung kuping, dan talinya tadi panjangnya untuk membuat bahan dasarnya itu, polanya itu
7 kali spidol ini ya, dengan lebar ya sesuai selera. Baik, dengan kita membuat masker kain ini secara mandiri tentunya membantu tim dokter dan tim medis supaya tidak kekurangan. Insya Allah para dokter dan tim medis dapat bekerja dengan baik, tentunya untuk memberantas COVID-19 di Indonesia, bumi tercinta kita ini. Amin ya rabbal alamin. Sampai jumpa di lain waktu. Terima kasih.